sebelumnya saya sampaikan bahwa 70% orang yang ikut tes gagalnya. Nih kalau boleh tahu berapa kotakah Bapak Aryansah ini sudah dinas nih? Apakah Samjas Samjas. itu mempunyai standarnya untuk menjadi prajurit TNI AD itu diketahui juga buat yang mau berminat menjadi anggota bahwa ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di malam hari ini tentunya ya. Acara yang menarik. Nah ya tentunya ngobras, ngobrol bareng santai. Nah kali ini tamunya berbeda nih. Kemarin sudah Pak Camat ya kan. Ada dari Pak Camat juga ada, kemarin tamu pertama kita perdana. Nah, malam hari ini ada yang beda tentunya nih. Kita ngapain aja dan apa saja. Langsung saja deh kita berkenalan dengan Bapak atau Kai. ya. Bapak Aryansah. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita bahas malam hari ini Pak Aryansah ini ada yang sedikit menarik nih. Malam hari ini itu adalah tentang penerimaan anggota prajurit. Wah, ini bagi kalian semua nih rugi nih kalau nggak ikut informasinya ini, karena tentunya ada hal yang sangat menarik di malam hari ini. Apa aja ntar kita sampaikan deh dengan Bapak Aryansah apa aja. Sebelum perkenalkan diri Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Yuda. Ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Aryansah, pangkat Sersan Kepala. Saya berdinas di Koramil. Sekarang ini ditempatkan di Koramil 090605 Muara Jawa. Satuan saya dari Kodim 0906 Kutai Kartanegara. Itu 0906 itu memang kode kah Pak atau gimana Pak? Ya, itu Saya orang awam nih Pak ya, mohon pengnanya nih. 09 itu adalah satuan satker di bawah dia sub satker di bawah satker. Itu 091 itu korem Oh, di bawah. korem. Jadi membawahi kodim-kodim yaitu ada kodim-kodim. 0901 Samarinda, Oh, gitu. 0902 Berau, kayak gitu. Oh, jadi 06 Tenggarong. Oh, gitu. Kupikir ada kode-kode sendiri ya. Tapi itu boleh aja kan Pak ditahuin masyarakat umum, nggak apa-apa Sangat kan? boleh karena di Oh, iya. satuan-satuan itu di depannya itu biasa ditulis memang besar-besar sekali. Oh iya ya, siapa tahu Pak ada kode-kode tersendiri enggak apa ya ternyata. Nah, kalau kita sendiri Muara Jawa di 0906 05 Muara Jawa, 04 tetangga kita kecamatan sebelah Sanga-Sanga. Sanga-Sanga. 06 itu di Samboja. 06 Samboja, kita 05 berarti Pak ya. Oh gitu, berarti ada deretan-deretannya sendiri ya tentunya ya. Berarti Sersan Kepala Pak. Ya. Nah, Sersan Kepala berapa tahun Pak sudah menjadi anggota Saya TNI ini Pak? kebetulan masuk jadi TNI Angkatan Darat itu tahun 98. Saya dari Tamtama. Tamtama. Kemudian alih golongan tahun 2013 menjadi Bintara. Sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai ke tahap pangkat saya Sersan Kepala. Dinas saya kurang lebih 26 tahun. 26 tahun. Ya, waduh luar biasa sekali tentunya. Apakah cuma Kecamatan Muara Jawa Jaka atau di mana pelatihannya? Kan kadang-kadang beda-beda nih Pak. Coba nih ceritakan dikit nih Pak Aryansah. Dulu tahun 98 saya langsung ditempatkan di batalion di Manggar, Batalion Raider sekarang. Kalau dulunya masih 612. Peralihan Ali Kodal itu tahun 2003 menjadi 2003 itu menjadi Satuan Raider 600. Raider ya Pak ya. 19 tahun saya di sana. 19 tahun. Setelah itu pindah ke Kodim Kutai Kartanegara, Kodim Kubar 0912 Kutai Barat. Kemudian 2022 kemarin pindah ke Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Langsung di Muara Jawa? Tidak. Oh tidak. Ditahan dulu 2 tahun di Garong. Garong sana ya, Tenggarong sana baru langsung ke Muara Jawa. Alhamdulillah sudah sampai di Koramil Muara Jawa. Wih, keren banget nih. Nih, kalau mau pengen tahu juga nih, sekarang di Muara Jawa bergerak di bidang apa nih Pak Aryansah nih? Saya sesuai dengan jabatan,
Jabatan saya sebagai Babinsa atau Bintara Pembina Desa. Wah, itu tuh. Kita nih belum tahu nih, Pak. Kadang-kadang nih masyarakat umum, oh Pak Babin, Babinsa, apa segala macam nih kan nih. Itu fungsionalnya ngapain sih Pak sebenarnya Pak? Pada intinya tugas TNI Angkatan Darat itu, TNI pada umumnya, AL, AU dan AD, itu tugas pokoknya satu, Apa itu, Pak? menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh iya betul. Nah, setelah itu kita kalau sudah melihat di batalion tugasnya mungkin tempur, di Satkowil seperti Kodim ini membina kewilayahan. Membina Tugasnya kewilayahan. mendapat tugas selain menjaga keutuhan NKRI tadi, juga kalau di Kodim itu di Koramil itu sebagai Babinsa jabatannya membina desa. Pembina desa. Tugas pokoknya dari pembina desa tadi itu adalah membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayahnya Desanya masing-masing, Pak ya. Waduh, berarti kayak semua. Oh makanya saya sering lihat Pak Riansa nih di wilayah kadang-kadang ngebantu ada semacam kayak kegiatan ataupun ada semacam kayak kemarin ada pohon roboh apa segala macam garda terdepan ya berarti ya Pak Riansa ya. Nah kalau tahu wilayahnya di mana nih Pak Riansa? Saya awal masuk di Koramil Muara Jawa ini di Kelurahan Tamapole. Kemudian pada awal bulan bulan Januari tadi dipindah ke Kelurahan Muara Jawa Ulu. Muara Jawa Ulu, wih berarti banyak dong. Banyak yang diurusin. Diurusin banyak. Ya. Nah, kalau untuk itu tadi sudah dari kita jabatan maupun dan lain-lain. Ada cerita unik dah Pak pada waktu jadi Pak Babinsa ini Pak waktu di Ulu ataupun di Tamapole nih coba deh. Banyak. Satu cerita deh. banyak kita yang awalnya belum terbiasa untuk berbicara di depan audien di kelurahan ya, tingkat kelurahan, kita harus bisa. Itu tantangan bagi kita. Tantangan, jadi Pak, itu kita pasti, Pak. memberikan kata sambutan yang sudah terbiasa nggak apa-apa, Iya Pak, betul. aman. Tapi kalau yang belum terbiasa, disitulah kita harus berlatih, sering-sering berkomunikasi dengan warga, dengan masyarakat, apalagi dengan pejabat di kelurahan. Kita harus senantiasa terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti enak berkomunikasi. Kalau misalnya dalam satu acara memberikan kata sambutan juga enak. Enak Pak ya. Tapi kalau saya yakin sih sebenarnya yang satu yang pasti tentunya ada yaitulah mental bajanya para tentara ini ya kan. Soalnya banyak sekali hashtag di media sosial itu berbunyi TNI Bravo, TNI idolaku ya kan. Itu Pak akan banyak sekali di media sosial karena mental terbentuknya daripada TNI ini memang sangat baik dari mental maupun dari perilaku ataupun dari kecakapan tuh sudah ada Pak. Nah makanya nih kali ini informasi yang sangat menarik buat kalian semua para masyarakat lah khususnya di Muara Jawa nih kita Pak ya. Nah coba Pak monggo Pak kita ngobrolin masalah penerimaan ini nih. Saya juga agak tertarik nih. Apakah saya bisa kah masih kah gitu kan? Saya tertarik juga nih Pak gitu nah kan. Apakah bisa atau tidak ya boleh Pak. Penerimaan untuk menjadi prajurit khususnya untuk sekarang saat ini adalah penerimaan calon prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Darat. Tahun berapa ini Pak tahun ini? Ini tahun 2025 gelombang pertama. Gelombang pertama. Kalau angkatannya Pak ada angkatan kayak 75 atau 45 enggak ada Pak ya? Tahun dia. Oh tahun dia Pak 2005. Oh ya siap. Jadi untuk penerimaan ini ya sebagai bagian dari proses penyediaan tenaga di TNI Angkatan Darat. Jadi itu membutuhkan seleksi dia di mana untuk penerimaan ini dibutuhkan seleksi karena nanti yang akan lulus itu adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan, fisik yang baik, mental ideologinya juga baik. Nah, berhubung tadi Bapak bilang seleksi nih, Pak Ariansa, saya mau coba dulu dong. Tadi pasti ada jasmani ya pasti kan, ataupun apa itu seleksi jas sendiri ataupun kesehatan dan jasmani itu apa aja Pak? Menurut pengalamannya Bapak nih boleh dong bocor-bocorkan sedikit Pak ya. Misalnya lari apakah harus 25 kilo kah atau gimana kah coba dong. Atau push up berapakah ini apa segala macam nih boleh deh dibocor-bocorkan sedikit nih Pak Ariansa. Kalau
tes itu ada terbagi 5 tahap. Waduh. 5 tahap. Yang pertama kita harus menyiapkan administrasi, Oh, artinya administrasi. surat menyuratnya. Oh, surat menyuratnya. Mulai dari KTP, mulai surat izin orang tua, surat belum pernah menikah, kakaknya juga, SKCK-nya juga, BPJS sekarang BPJS juga harus ada, Pak. Oh, tahun ini tuh harus ada BPJS tuh, ya kan? Jadi soalnya kalau untuk ada apa-apa masyarakat juga ditanggung oleh negara sebenarnya seperti itu. Selanjutnya sudah menyiapkan administrasi, kita juga ya bagi calon pendaftar itu harus menyiapkan kesehatannya. Jadi dari jauh-jauh hari kita harus check up apa kekurangan kita bisa obati sebelum kita masuk pada saat tahap seleksi. Oh, itu apa aja Pak biasa kesehatan itu Pak yang sering Nah, dicek? mulai kalau kesehatan itu mulai dari kayak gigi, THT. Oh, gigit. Oh, THT telinga, hidung dan tenggorokan. Itu harus kalau bisa tidak ada penyakitnya. Termasuk gigi, mata, mungkin ada varises, varises ya. varikokel. Varikokel apa Pak? Varikokel mungkin ada urat yang membengkak di bagian. Oh, iya, benar. Kalau varises tuh yang kecil tuh Pak ya. Kecil di belakang lutut. Belakang lutut. Itu ada urat-urat yang itu biasanya mudah keram kalau orang. Mudah keram Pak ya. Mudah keram saat latihan pendidikan. Nah, kalau misalnya itu sudah dari THT tadi sama varises tadi apa segala sudah aman nih Pak, ya kan? Tapi itu bolehkah Pak mengeceknya apakah harus pada seleksi ataukah sebelum-belumnya gimana Jadi Pak? gini, Sarannya nih Pak. saran saya, karena gini sebelumnya saya sampaikan bahwa 70% orang yang ikut tes gagalnya, ini bicara yang tentang gagalnya di kesehatan. Oh, besar juga kan? Sangat besar jatuh di kesehatan. Jadi untuk menghindari kegagalan saat tes kesehatan, dari jauh-jauh hari kita harus menyiapkan kalau ada kekurangan-kekurangan kita, misalnya varises masih bisa diobati. Masih bisa. Gigi yang bolong mungkin bisa ditambal. Bisa tambal. Mata mungkin diobati dengan yang kekurangan mata mungkin agak kabur-kabur bisa diobati. Diobatin ya. Memang ada Pak, sekarang itu zaman canggih Pak. Kayak ngerawan juga tenggorokan. Mungkin tenggorokan ada amandelnya bengkak, itu bisa dikasih obat. Iya benar. Tapi jadi benar-benar pada saat tes ini kondisi dari tenggorokan, telinga, mata dan lain-lain varises dan itu harus benar-benar tidak ada ya Pak ya. Iya, kesehatan tuh juga ada terbagi dua nanti setelah lulus litpes itu juga ada lagi kesehatan kedua bagian dalam. Bagian dalam itu mungkin ada rekam jantung. Oh, rekam jantung. Rekam jantung, terus urin. Tes urin, betul. Tes urin sama darah. Tes urin sama darah ya. Yang lagi booming tes urin nih kemarin nih. Lagi rame di Muara Jawa, urin dikit-dikit urin aja ya kan. Nih, kali ini juga Pak sebelum sudah tes kesehatan tadi, apalagi Pak tes dari selanjutnya tahap ketiga itu samjas ya. Oh, ternyata kesehatan dulu Pak ya, bukan samjas dulu Pak ya. Sudah sehat, dinyatakan lulus kesehatan tadi luar. Baru lanjut ke samjas. Standarnya lumayan tinggi. Berat ya. Lumayan. Harus dilatih. Harus Makanya dilatih. saya bilang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya bukan aku mau daftar, kayak harus mempersiapkan dari sendiri Pak ya ternyata. Waduh, luar biasa. Jauh-jauh hari Pak. Apa aja nih Pak samjasnya nih kalau boleh tahu? Samjas itu pertama kita harus bisa lari 12 menit. Jaraknya minimal 2.800, hampir 3 kilo. 12 menit tapi. 12 menit tapi? Ya. Waduh. Berarti kalau misalnya kita hitung lapangan Sudirman itu kita Muara Jawa ya? 6 putaran lebih. Oh, 6 putaran lebih? Ya. Selama 12 menit? Ya. Sampai atau udah 2.800 nih. Kan ada yang diukur dengan waktu, apakah diukur dengan jarak nih Pak? Ya, pernah kalau dulu 12 menit. Terus ada perubahan tahun 2018. Ya. Itu ada perubahan waktunya bebas tapi harus 7 putaran. Oh, harus 2.800-nya Pak ya? Iya. Berarti itu kekuatan Pak ini Pak ya? Waktunya terserah. Waktu terserah. Sampainya berapa menit terserah tapi jaraknya yang dihitung. Nah, terus 2 tahun lalu berubah lagi menjadi 12 menit. 12 menit. Kembali lagi ke awal. Kembali lagi ke 12 awal. menit dapatnya cuma 1 putarannya itu nilainya. Waduh. Parah sih kalau misalnya 1 putarannya. Tapi sekali lagi kita lihat di sini ya prepare-nya harus. Ya, harus disiapkan. Kalau memang mau. Setelah itu samjasnya Pak, setelah lari ini apa lagi? Lari Pak? Kemudian pull up atau rostok. Oh, restok Pak ya atau pull up ya? Untuk putra biasanya kan kalau untuk sekarang putra itu pull up yang harus sempurna. Sempurna Pak, itu kayak apa? Itu minimal. Dikatakan sempurna itu gimana Pak?
tangan lurus, genggamannya seperti ini di pegangan. Oh, ini Nanti dipegang. kita tarik ke atas, minimal yang di atas ini sampai ke bawah Oh, dagu. sampai ke bawah dagu, Pak ya. Kalau tidak sampai situ tidak dihitung. Terhitung, Pak. Tapi kalau misal ke bawahnya, Pak, apakah lurus begini? Harus lurus. Harus terus lagi. Wah, setengah mati juga itu, Pak. Berat itu ya. Nilainya ada nilai 100-nya itu 18. 18 kali, Pak. Ya, 3 aja saya mungkin masih tanya-tanya, Pak, sebenarnya. Ya. Habis sudah restock, Restock, kemudian ke push up. push up. Nah, udah bisa push up, sudah cukup diri Anda sendiri ya. Udah usah sudah ya. Aku udah bisa push up, Bang. Tapi sekali lagi boleh dilatih. Ya, bisa ya dilatih. kan? Makanya jauh-jauh hari saya bilang jauh-jauh hari harus dilatih, dipersiapkan. Kemudian selanjutnya sit up, Sit latihan perut, sit up. Nah, ini saya sering nih dapat pertanyaan nih, sit up ini. Kadang-kadang bilangnya sit upnya yang betul tuh harus nyentuh dulu belakang, baru benar-benar diangkat. Apakah ndak usah nyentuh? Apa gimana nih, Pak? Nah, jadi kalau saat dia rebah, itu full rebah, Oh, full lebah, Pak ya, full lebah. full rebah naik. Kalau dia naik sampai hampir mencium lutut, Oh, iya benar. karena lututnya kan ditekuk. Ditekuk ya. Oh, jadi harus benar-benar dari belakang punggung ini sudah benar-benar rebah ya. Lurus rebah, naiknya harus kalau bisa hampir nyentuh lutut. Tuh, bagi perut yang ganal kayak saya ini susah juga, Pak, sebenarnya, Pak ya. Nah, setelah itu, Pak, apakah sudah bagus ya ini nilai misalnya push up berapa, Pak, Push nilainya, Pak? up-nya 42. 1 menit. 1 menit 42 Wih. di kompa. Sit up juga 42. Tapi kalau push up apakah lurus gini, adakah yang push up yang sek gitu? Lurus, harus lurus naik ke atas, turunnya juga hampir menyentuh dada, itu hampir menyentuh lantai. Oh, tidak boleh nyentuh lantai, Pak? Harus kalau bisa hampir, karena sebenarnya ada alat di situ untuk menyentuh. Jadi kalau tidak alat itu kalau tersentuh dada akan bunyi. Oh, bunyi. Jadi Waduh, kacau juga. kalau tidak ada bunyi tidak ada hitungan. Kalau sudah itu bunyi nggak usah dihitung gitu, Pak ya? Enggak dihitung. Waduh. Kalau sit up sama apa Sit alatnya? up itu tidak. Oh, Itu tidak ada ya. tidak dihitung. Paling yang panitianya bilang tidak dihitung, berarti ada yang salah nih. Oh, Tidak dihitung. betul, Nanti dia betul, lanjutkan betul, hitungannya betul. kalau sudah benar. Jadi sebenarnya setelah itu sudah saya push up, sit up, restock, lari tadi. Shuttle run terakhir. Shuttle run. Oh, terakhir tuh, Pak ya. Untuk Samja shuttle run. Shuttle run itu lari jarak 10 meter. Aha. Larinya antara dua tiang itu Dua tiang. 10 meter. Larinya membentuk angka 8. Oh, iya. 8 terus selama 3 kali putaran. Berapa menit didapat ya gitu, Pak? Dapatnya berapa menit? Ada tabelnya untuk menentukan nilainya. Oh, nanti boleh, Pak, di share table nanti, Pak ya. Bisa. Nah, nanti kita tampilkan. Di sini ya, Man. Gimana Bang ada menempel di sini ya? Nanti kita bisa deh. Oh, jadi itu semua kan tapi beda-beda hari kan, Pak ya? Maksudnya lari hari ini, besoknya itu. Enggak, Pak? Hari itu juga. Kacau, ya kan? Jadi per item itu biasanya istirahatnya 15 menit. 15 menit, Pak? Per item. Muntah kuning ya. Dulu pas seleksi Bapak gitu juga kah Pak Riansa? Saya kebetulan saya siapkan sungguh-sungguh. Jadi saya tidak kaget, saya sudah siap dan alhamdulillah semuanya nilai 100. Woi, keras ini bosku ini memang ya kan. Langsung. Tapi ada yang muntah lah Pak kalau pas waktu angkatan Bapak. Banyak sekali. Saya juga. Enggak, soalnya kita aja maksudnya ya 15 menit tuh ya waktu yang enggak lama Pak sebenarnya. Apalagi kan cuma nunggu baru giliran kita. Itu 1 hari memang Pak ya? 1 hari setelah melaksanakan lari tadi. Nah, biasa gimana nih Pak lari? Istirahat dulu, menit. selesai, baru langsung antri untuk Restock. melaksanakan restock. Baik. Selesai semuanya itu paling habis 15 menit 1 gelombang, lanjut ke materi berikutnya. 15 menit Rata-rata ya. Baik Pak, setelah tadi Samjas yang super seram ini kita dengarkan nih Pak. Karena saya pikirnya sudah membayangkannya itu lumayan capek sebenarnya Pak. Nah habis itu apa nih Pak? Kalau untuk Samapta A, tadi untuk lari. Kemudian Samapta B yang tadi restock sampai di Sateran itu Samapta B. Oh, Samapta B. Kemudian ada latihan ketangkasan lagi 1. Apa itu Pak? Renang. Kalau kalian, ini wajib kah Pak boleh berenang? Wajib TNI bisa berenang. Tuh. Ya yang bagi masuk air langsung cemplung hilang ya kan? Sudahlah ya kan? Jadi mungkin bagi adik-adik yang mau mendaftar atau lagi berminat untuk menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat, latihan renang.
Latihan renang. Latihan renang yang belum bisa, kalau yang sudah bisa ya sering dilatih biar tidak lupa, karena gaya untuk renang itu standar TNI itu adalah gaya dada Oh, atau gaya katak. gaya katak. Gaya katak atau gaya dada itu Begini, sama. Pak ya? Ya, Tuh, gitu ya. tidak bersuara dia. Udah bersuara. Ya, kalau gaya bebas kan kakinya Iya. ini itu bersuara. Kalau katak kakinya cuma dorong di dalam Iya, air. dorong gitu aja. Dalam air. Oh gitu Pak ya, standarnya berenangnya di TNI Pak ya. Tapi kalau biasanya kalau untuk daftar gaya bebas mungkin asal nyampe 50 meter. Mau 50 meter tuh panjang Pak. Ya emang itu standarnya sekarang TNI. Udah bisa nyelam aja kepala lama-lama. Kalau tahan 50 meter silakan. Udah maksudnya nyelam sudah selesai gitu, nggak bisa Pak ya. nggak bisa. Harus berenang Pak ya. Harus bisa karena di satuan nanti dituntut harus bisa. Wah. Di satuan tempur itu pasti harus bisa. Karena TNI harus berada di segala bidang tentunya Pak ya. Nah, ini karena kita sekali lagi tugas pokok utama dari TNI AD seperti Bapak ada yang saya sampaikan itu ialah untuk mempererat daripada satuan NKRI tadi Pak ya. Jadi mempertahankan satuan NKRI ya kan, jangan sampai kita tidak kuat dari segala, harus siap mental, siap jasmani, semapta A, semapta B sudah kita laksanakan Pak. Misalnya saya Yuda Naparin nomor sekian saya lulus sudah gitu Pak misalnya. Nah, Sudah apalagi Pak? lulus, kemudian lanjut seleksi litpes penelitian personil. Itu akan ada tes tertulis dan tes wawancara. Tes tertulis dan tes wawancara. Itu isinya biasanya mental ideologi, apa? Psikotes itu Pak lain? Bukan, Oh, bukan, sebelumnya. Jadi dia ada tanya jawab. Oh, wawancara dulu Pak ya? Kayak mungkin di litpes itu mungkin diteliti nih keturunannya siapa aja. Oh, Kan ditanya orang tua. bener. Ditanya orang tua siapa aja, tinggalnya di mana, aktivitasnya diantisipasi untuk keluarganya Bersih gitu, Pak. bersih, jangan terlibat yang dilarang. Dilarang, mungkin seperti teroris ya Pak ya? Organisasi yang dilarang Indonesia mungkin kita sudah tahu. Oh iya benar. Ada sih beberapa deretan yang dari undang-undang sendiri sudah menerangkan bahwa organisasi ini dilarang itu Pak ya. Nah setelah tes itu wawancara berarti ideologi pemikiran juga dites itu juga Pak? Benar. Jadi kita misalnya kita ditanya. Contoh kasih ada bocoran sedikit Pak ya kan? Bocoran ya. Yang mungkin saya masih ingat dulu Ya, masih ingat, litpes itu saya ditanya. Misalnya ada orang yang kecelakaan. Oh iya benar. Terus kita tahu dia berbeda agama dengan kita. Oh, oke. Dia membutuhkan darah dan di sekitar situ cuman kita yang cocok darahnya. Darahnya cocok. Apakah mau menyumbangkan darah kita kepada orang yang berbeda keyakinan? Oh, benar-benar seolah-olah ini menandakan kita ada maukah kan memang ada beberapa golongan Pak ya memang saya enggak mau nih, yang saya fanatik. Ya, fanatik saya enggak bisa nih kalau misalnya beda agama apa tapi ya ini kita menyangkut nyawa manusia. Kita menyangkut manusianya, kita pandang manusianya. Betul. Bantu. Nah, itu nih bagus juga nih. Itu lip test ya kan. Jadi buat kalian semuanya itu pun juga nanti dilihat dari tata cara jawabnya mungkin Pak ya. Enggak juga sembarang yang penting bagus-bagus saja deh apa segala macam. Enggak juga kan Pak ya. Dilihat dari segi mimik mungkin segi apa. Karena kita tertulis dulu. Tertulis dulu Pak. Jadi kalau kita bohong juga di situ kita tertulis, kita enggak tahu kita mau diwawancara. Oh, Kita iya, tulis benar, ini benar. ternyata berbeda dengan jawaban. Pendapatnya Pak ya. Itu sudah enggak sinkron juga. Itu gagal Pak. Bisa jadi. Bisa jadi gagal ya. Setelah lip test itu Pak, apa lagi nih Pak? Kemudian Psikolog. Nah, Psikologi itu kalau yang bagi belum pernah melaksanakan tes psiko, saya sarankan untuk belajar psiko, jangan dianggap enteng. Iya Pak, saya pernah itu Pak. Jadi itu sangat sangat menekan otak. Apalagi yang namanya tes koran tuh Pak saya pernah atau karplin. Nah itu tak pindah. Perasaanku enak aja. Pertama-pertama enak Pak. Pas sudah mulai ke tengah. Muntah. Wih, kenapa nyari terus berapa ini ya? Ada konsentrasi lagi tuh Pak sebenarnya. Banyak sih sebenarnya bukan karplin aja. Ya menyesuaikan keselarasan otak kita itu daya tahan. Tujuannya cuma satu sebenarnya. Apa itu Pak? Biar seorang prajurit mampu bekerja di bawah tekanan. Iya benar sih. Itu poin yang pasti Pak sebenarnya. Dan juga sebenarnya itu mungkin daya tahan otak juga sih Pak ya sebenarnya.
Kadang-kadang mungkin ditekan baru tiba-tiba emosionalnya meledak. Ada bisa dibaca di situ kan, Pak? Ya, ya bisa dilihat di Bisa. situ. Wah, itu tuh hati-hati ya kan kalau psikotes itu. Tapi memang sih Pak, teman saya pernah psikotes dulu, kita di sini kegiatan kita di sini ada psikotes. Kalau sudah malam begadang besoknya psikotes walaupun tahu besoknya itu benar-benar Blank. drop Pak, blank. Blank. Benar. Saya pernah juga merasakan itu blank langsung Pak. Itu juga. Karena kalau orang tidak tahan bekerja di bawah tekanan, walaupun itu dia kuasai, tapi dia tidak mampu bekerja di bawah tekanan, akan drop. Drop, betul Pak, drop. Nah, kalau untuk sudah psikotes itu berarti sudah dong, harusnya selesai. Ada lagi ya Pak? Ya itu tadi, lanjut ke kesehatan kedua. Oh, ada kesehatan keduanya Yang lagi? tadi yang saya bilang darah, Oh, yang kayak cek jantung, irama itu kesehatan jantung. kedua. Itu lari nggak Pak? Enggak. Bukan, enggak ya? Baring, rekam jantungnya nanti terdeteksi, oh ini ada kelainan jantung, terlihat di Oh, situ. terlihat memang Ada grafiknya ya. Ya, grafiknya tidak stabil. Mungkin di situ bisa bikin menggugurkan juga di situ. Ya pasti Pak, karena ada kalau kelainan jantung dan lain-lain susah obatnya Pak. Terus selanjutnya ya darah. Kalau ada mungkin kita pernah mengkonsumsi yang jenis-jenis narkoba, urin itu kan juga itu Pengaruh besar. otomatis Otomatis. hilang nama kita. Sama Pak, soalnya juga kemarin yang baru booming kita di sini juga di daerah satu daerah di perusahaan BUMN kita di daerah sini itu langsung dimasukin sama teman-teman langsung tes urin ya beberapa dan langsung dipecat Pak. Iya. Langsung memang sih karena negara kita juga melarang untuk jenis apapun jenis narkoba tentunya ya. Bukan lagi musuh kita, jadi musuh dunia. Musuh dunia benar Pak karena memang terbukti sangat merusak daripada mau itu generasi pemikiran maupun daripada lain-lainnya Pak seperti itu. Nih Pak, saya belum ingat satu hal yang penting nih tentunya nih Pak. Tahun ini tuh bulan apa, ada tanggal berapa, di mana? 7 hari lagi, 1 minggu lagi untuk pendaftaran online itu Online. akan ditutup. Jadi mungkin bagi adik-adik yang berminat, silakan daftarnya daftar online dulu. Dapat online. Di apa namanya Pak? Di rekrutmen TNI AD. AD. Wah, rekrutmen TNI AD. Ntar kita cari sini. Rekrutmen. Gini ya. Ya gitulah pokoknya Adam ya. Tolong aja Adam. Rekrutmen TNI AD. Ya kan, 1 minggu lagi. Iya. Ya, jadi dari tanggal ini tanggal berapa nih Pak? Pak tanggal 23. Berarti tanggal 30. Ya, 30 nanti berakhir online. online. Habis Langsung validasi. langsung validasi. Validasi itu mengecek administrasi. Administrasinya tadi ya, yang seperti kita Mulai sampaikan dari pertama. awal tadi yang saya bilang. Iya, benar. Apakah ini rekodnya benar dan lain-lain. Nah, kalau untuk di tahun-tahun kemarin, Pak, apakah apa ini beda-beda kah Pak, atau satu Indonesia kah ataukah memang hanya di Kota Kartanegara nih, Pak? Nah, saya mau nanya juga nih, Pak. Satu Indonesia. Jadi untuk periode online ini tanggal 23 Desember kemarin sudah dibuka Oh, ya sampai online. dengan tanggal 29 sebenarnya. Tanggal 29 Januari Januari ini 29 ini Jani. akan ditutup untuk online-nya. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Betul. Itu memang jalurnya hanya satu pintu saja kah, Pak, ataukah Makanya masuk untuk mendaftar online itu agak susah. Banyak yang mengeluh susah karena untuk se-Indonesia ya itu aja linknya. Oh, pantesan kadang-kadang Jadi kan coba terus. ya harus dicoba terus ya kan. Kadang-kadang soalnya ya anggaplah rumah Pak ya. Ada 200 orang masuk kan harus sesak dan bergantian, tidak mungkin langsung bisa masuk semua. Nah, habis itu yang ada diinformasikan selain tanggal, setelah itu nanti dipanggil ke satu Indonesia, dipanggil satu tempat kah Pak? Enggak ya? Nah, untuk waktu itu sudah ditentukan sampai tanggal 29. Kemudian tanggal 6-nya mulai langsung dikumpulkan untuk Rikmin. Apa itu Pak? Rikmin pemeriksaan administrasi. Oh, pemeriksaan. Jadi selain online tadi sudah oke, validasi sudah oke juga. Jadi Validasi itu ya itu tadi, menyiapkan dulu. Nanti pemeriksaannya itu tanggal 6 oh, sampai tanggal 31. Februari Pak ya? Februari tanggal 1, 28 Pak. Ya, Jadi nanti setelah tanggal 6 dan sampai Februari ini itu semua untuk ngevalidasikan seluruh jadi Perkotama. perkota ya? Oh, perkota ya? Perkotama itu Kodam. Perkotama. Kodam kita ini membawahi 3 provinsi, Kalsel, Ya. Kaltim, Kaltara. Oh, benar. Jadi nanti ganti-gantian gitu Pak ya? Jadi kalau untuk Kaltara terpusat di sana. Di sana. Di Kaltara. Untuk Balikpapan terpusat di Balikpapan. Untuk Banjarmasin terpusat di Banjarmasin. Nah, untuk kita di Nanti Jawa, Lemdiknya satu di Banjarmasin.
Oh, semua jadi satu Jadi di dalam satu Banjarmasin. Oh, benar. Kalau kita mau Rajawa ntar di Kita kan pasti akan datang ke Kodim dulu. Kodim, Ke Kodim di Tenggarong, Tenggarong. diambil data di sana, diarahkan mengisi untuk pengisian belangkonya, nanti akan di post di link tadi, Iya, dimasukkan benar. di link tadi, kita foto masukkan ke situ, nanti baru yang data yang realnya tetap kita bawa. Tetap kita bawa ya. Bawa langsung panpusnya, panitia pendaftaran pusatnya ada di Balikpapan. Di Balikpapan. Oh, tapi tetap juga dari Ke Balikpapan. teman-teman Kodim juga sebenarnya di Tenggarong bantu kita juga, Pak ya. bantu. Nah, mumpung ya kan. TNI-nya langsung nih kalau mau daftar sekarang tuh cuma tinggal kemauan aja sih sebenarnya, Pak, dari apa segala macam nih. Sebenarnya tentara, saya pernah melakukan survei, Pak. Dari beberapa sekolah di Muara Jawa ini cita-citanya jadi apa? Nah, itu masih skor terbesar gitu loh Pak, untuk cita-cita anak-anak untuk sekarang ini masih saya mau jadi tentara Pak. Nah, jadi tentara Pak, jadi tentara Bang. Nah, nanti kalau kalian memang sudah besar dan kebetulan di sini nih ada kisi-kisi enggak Pak? Maksudnya kisi-kisi. Nah, coba deh dari Koramil Muara Jawa bisa bantu enggak Pak? Kira-kira maksudnya bantu dalam arti mengarahkan. Kan banyak nih yang mau aku mau daftar tapi kita enggak tahu kayak apa pusat yang benar, tadi apa segala macam. Ada hari khusus enggak Pak? Gini, yang pertama-tama saya sampaikan bahwa syarat untuk menjadi anggota TNI itu pertama dia mempunyai apa? Kecakapan? Bukan. Bukan. Warga negara Indonesia yang pertama. Iya Pak, betul lagi ya kan. Warga negara Indonesia. Warga negara Kaget Indonesia. ya. Kemudian dia pria atau wanita. Pria dan wanita. Oh boleh Jangan Pak. yang campuran. Jangan ganda campuran ya. Ada lagi ya kan. Ya takutnya juga ya kan. Kayak ini Adam, oke lain. Kemudian dia berijazah, artinya pernah sekolah Minimal SMA sederajat. Kalau paket C Pak, mau maaf nih, Paket C untuk Tamtama Bintara boleh. Oh boleh Pak ya? Boleh. Oh alhamdulillah. Bintara nanti tapi belum, itu Bintara bulan 5. Bintara Kalau bulan dia sekarang ini yang kita bicarakan sekarang untuk Tamtama. Tamtama. Boleh. Ya kan? Boleh. Paket C boleh. Paket C boleh ya kan. Nih. Jadi kalau mau paket C SMA, SMK boleh Pak? Sederajat. Sederajat pokoknya. MA boleh. MA boleh. Pesantren juga boleh. Pesantren boleh, benar-benar. Yang penting dia sederajat SLTA lah gitu sepertinya. Dan tentunya buat kalian semua nih yang pengen, kalau ke Koramil Pak, misalnya Pak, ini saya misalnya Pak ya jadi orang, terus kita datang ke Koramil. Pak ini betulkah berkas saya Pak, saya mau daftar Pak, boleh nggak Pak kira-kira? Sangat Pak? boleh. Sangat Saya boleh. kebetulan pernah di staf kemarin saya di Tenggarong sebelum ke sini kan saya di staf pers membidangi masalah wearping seperti itu. Jadi saya sedikit banyaknya mempunyai pengalaman lah Iya benar-benar. untuk menjelaskan bagaimana cara atau trik-trik untuk menyusun administrasi, menyiapkan tadi yang kita bilang samjasnya bagaimana pasti. Saya sudah pernah melatih mereka dalam program Binlat Kukar Idaman. Oh, Kukar Idaman tadi sudah pernah melaksanakan itu juga tentunya Pak ya. Nah, dan juga Pak nyikapin hal ini Pak, daripada kita sudah tahu tadi apa aja sih seleksinya, kapan seleksinya, nanti di mana tempatnya, di mana posisinya apa harus lakukan. Mulai sekarang sih saya pendaftaran itu sudah mulai terbuka dan tentunya seminggu lagi waktunya kita akan segera mendaftarkan diri. Nah kalau boleh tahu Pak, yang dibutuhkan tahun ini itu berapa ratus prajurit kah? Se-Indonesia kah? Kita bisa berbicara sekukar saja kah supaya kensnya orang-orang nih, oh saya bisa nih. Nah tahun kemarin tuh berapa Pak banyaknya prajurit yang sudah diterima nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak? Baik, kalau tiap tahun itu berbeda-beda. Oh berbeda-beda? Berbeda-beda tiap tahun. Ratanya itu biasanya 250 untuk satu lemdik. Sampai paling sedikit 150, paling banyak 250. Bisa 300-an. Jadi untuk untuk satu kota mah 3 provinsi. 3 provinsi? Itu ya sekitar 300. 300. Saling menyisihkan. Berarti satu provinsi 100 begitu ya? Lebih, yang daftar pasti ribuan. Mungkin yang keterima ya itu tadi. Iya makanya saya bilang yang terima pasti 100, Kaltim 100. Tapi tidak. Jadi
Ya saling menyisikan, kalau sudah masuk sana saling menyisikan. Berarti kalau misalnya Anda mesti harus kaltim 100 kotanya tidak Pak ya? Ranking dia, Ranking. Ya benar, itu tadi ranking ya kan. Nah, jadi kalau mau pengen kansian 100, tapi ya pengetahuan kemarin berapa yang daftar Pak? Boleh tahu nggak Pak? Ribuan. Tuh, ribuan. Ribuan berarti satu orang banding 10 misalnya kan. Berarti satu orang bisa menggugurkan 10 orang nih. Gimana caranya dan lain-lain. Ya, mulai sekarang nih disiapkan lah benar-benar. Soalnya salah satu daripada kegiatan yang sangat bagus itu adalah menyiapkan. Nah, jadi jangan kadang-kadang dan kalau nanti aja gampang-gampang. Nah, gampangan ini kadang-kadang. Apalagi Gen Z ini julak Pak, ngali Pak. Untuk misalnya tinggi badan. Nah tuh, bener tuh, tinggi badan, ya kan? Tinggi badan, bersyukur bahwa tahun lalu, sebelum-sebelumnya juga itu untuk laki-laki tinggi badan 163. 163. Untuk tahun ini diturunkan standarnya Diturun lagi. 160. Woi, 160. Lumayan, Dam. Mau 160 ya. Tapi berat ngaruh juga Pak ya, ideal apa segala Ideal macam. itu pasti, karena Pasti kalau ya? kegemukan pasti jadi koreksi saat latihan. Benar. Pasti ditanya saat pantohir tadi, setelah tadi Oh, iya. tes kedua terakhir tadi Tes ringkas kesehatan kedua. yang kedua itu pantohir. Pantohir. Pantohir itu kita cuma pakai celana pendek, Yang pendek. postur kita dilihat, bengkoknya kalau mungkin tulang belakang kita bengkok dilihat juga di sana. Oh, iya, Mungkin iya. kakinya ini kok jadi koreksi, oh ini enggak cocok. Kakinya O, kakinya X itu Pak dilihat semua tuh Pak ya. Oh itu pantohir Pak ya. Itu Pantohir di situ sebenarnya kesehatan yang pertama tadi sudah ada. oh iya. Ini dilihat lagi nih Dilihat hasil lagi. seleksi mau digugurkan berapa lagi yang punya kekurangan-kekurangan itu pasti terbuang. Oh, setiap seleksi itu harus ada Menggugurkan orang. Waduh. Tuh, hati-hati kamu. Sekali. Pokoknya jaga kesehatan, jaga stamina, jaga mental, jaga apapun itu pokoknya buat kalian semuanya yang akan melaksanakan kegiatan ini saya minta juga. Kenapa saya juga memakai pakaian ini Pak? Kadang-kadang juga teman-teman Paski nanya juga Pak. Nah, Bang, kayak mana nih mau pengen ikutin? Nah, silahkan nanti. Saya lihat Binlat sekarang lagi berlangsung di Ya. Tenggarong. Binlat itu prates. Prates. Sebelum mereka- dibimbingkan orang-orang. dibimbing. Saya 2 tahun berturut-turut di Tenggarong menjadi pelatih Binlat. Binlat itu Pak ya? Ya, selama di sini saya sudah nggak lagi bergabung sama mereka. Di sini sudah Jadi pelatih, kan? anak-anak paskib, Hah, anak-anak paskib saya monitor ada beberapa orang. Tahun lalu saya jadi pelatih paskib ada 8 orang anak 8 paskib orang. yang tahun 2023 kabupaten. Yang tahun ini kurang lebih 8 juga. 8 juga Pak ya? Anak paskib yang Anak ikut paskib. Binlat yang bersiap untuk mendaftar menjadi anggota. TNI. Waduh, TNI Angkatan Darat. Nah, untuk tahun ini Angkatan Darat Pak atau Laut ada juga kan? Kalau Binlat ini semua angkatan dari Semua angkatan? Polri ada. Polri. Pelatihnya dari Polri ada, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara. Oh, semua Pak ya? Lengkap 4 angkatan. Nanti Binlat ini Pak ya. Nah, apakah ini sama kan Pak kemarin dibuka oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pak ya? Itu sudah. Itu sudah Pak ya? Nah, cepat sudah kamu ya kan. Daripada kamu lambat-lambat lagi. Mumpung nih dari Koramil ya kan di Kodim kita di Tenggarong Pak ya. Sama tadi di kota tuh semua tuh mengurusin. Ayo yang pengen jadi anggota, ayo silahkan dan lain-lain apa segala macam. Yang penting tadi jauh-jauh hari. Soalnya yang hal 5 tadi yang kita seleksi itu nggak bisa ditolong Pak ya. Kalau kamu bisa 10 aja push up-mu ya itu sudah. Berarti kamu nggak punya persiapan. Ya tadi aja 48 push up ya kan. Patin sudah kamu push up-nya ya kan dari 1 menit 48. 42. 42. Nggak apa-apa lebih Nilai aja, Pak. 100. Kalau misalnya lebih sampai 50 nggak apa-apa, dibiarkan sama mereka. Dibiarkan, Pak, Kalau waktunya masih belum 1 menit akan dibiarkan. Tapi tetap nilainya 100. Oh, 42 gitu, aja Pak. sudah 100, lebih ya udah enggak bisa lagi 100 plus. Ya, 100 aja nilainya. Jangan simpan-simpan soalnya tadi saya baru ingat tadi 1 hari semua soalnya di tes ya kan. Nah, apalagi nih Pak yang kira-kira nih menurut Bapak Ya satu lagi yang mungkin orang banyak bertanya, apakah bertato bisa untuk menjadi anggota TNI? Nah, gitu Pak. Bisa saya jawab bahwa tato sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh Pak. Tapi ada kebijakan dari pimpinan Heeh. untuk tato adat boleh. Oh, tato adat. Adat Dayak, Tato mungkin adat ya, Dayak, misalnya, iya benar, itu benar. boleh asal ada konfirmasi dari ketua adatnya. Ketua adat yang bersangkutan. Ada suratnya bahwa ini adat tatonya. Oh iya tato benar. adat. Kadang-kadang kan di adat boleh dikasih surat apa segala. Itu tato adat memang ya. Kalau misalnya kalau
kalau orang-orang tato yang sembarangan Tato tuh Pak, ular, tato burung, tato naga, cacing, iya. naga. Nggak bisa tuh Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, nih saya udah tato lagi di sini satu misalnya nih Pak ya. Saya pergi ke kulit dulu Pak, saya bersihkan tapi kelihatan masih Pak. Itu gimana Pak? Harus dibersihkan gitu. Oh bener-bener Pak ya. Kalau kelihatan masih kolowitnya terus kan nggak boleh. Waduh, tuh makanya jangan coret-coret badanmu ya kan. Nah nanti habis sudah itu kalau bertato apa segala macam Pak ya berarti tidak bisa. Tapi kalau tato adat boleh tadi Pak ya. Iya. Ya banyak sih sebenarnya adat masing-masing adat seperti adat Dayak itu tadi juga ada tatonya tapi dibuktikan dengan adanya surat. Nah, bahwa ini benar-benar adalah suatu pernyataan bahwa ini benar-benar adalah tato daripada adat tersebut. Tuh, jadi buat kalian semuanya silakan. Kalau tompel Pak Tompel aman. aman ya? Tompel itu yang penting syaratnya ada istilah kesehatannya. Dia tidak hidup, tidak membesar. Ada lagi Pak tompel bisa hidup Pak? Ada. Ada. Yang jalan. Maksudnya tuh dia makin lama makin tahun. Dia ukuran Oh tahun. membesar Pak ya? Membesar, Oh membesar. iya iya. Dia yang mati tidak membesar lagi ya udah itu. Iya, gue pikir di sini tiba-tiba langsung ke mata ya kan? Bukan jalan itu maksudnya membesar. Membesar ya. Oh, Yang iya, tadinya iya. cuma segini jadi 1 tahun mungkin sudah jadi segini. Oh itu nanti di tes kesehatan pertama tadi Mereka Pak ya? akan periksa betul-betul itu. Oh, ini Periksa tompel. betul-betul, orang kesehatan akan periksa betul-betul. Oh ini mati, maksudnya tompel gitu, tompelnya tompel mati. Ukurannya Pak ada yang khusus ke Pak? Enggak kan? Kalau yang segini aja boleh. Oh masih boleh segini. Ini Tapi sekitar- jangan di wajah. Oh ya jangan di wajah ya kan? Nggak bisa Dam, kamu Dam. Semua ya. Kalau di wajah ada tompel mungkin kemungkinan agak berat ya. Agak berat. Karena waktu Pantohir jadi Sorotan juga Pak. panitia semuanya pejabat-pejabat akan langsung ke situ nyari. Nah, Langsung dikoreksi macam-macam di situ. soalnya kita pengennya ya kita pengen untuk melindungi negara kita ini adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa kita tentunya ya kan. Nah, tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga kan yang lain dan apalagi nih Pak. Apakah ada lagi nih Pak yang perlu disampaikan? Soalnya karena saya menarik nih untuk tahun 2025 ini. Jadi bagi kalian semuanya nih yang pengen untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit angkatan darat, ya kan boleh deh di sini di Tamtama. Nah, Saya lagi kasih ini untuk bagi adik-adik yang berminat, yang mempunyai prestasi, bisa mendaftar melalui jalur prestasi. jalur prestasi Pak ya. Jalur prestasi Apa itu, Pak? minimal salah satu olahraga, Olahraga minimal tingkat nasional. nasional. Dan itu minimal memperoleh medali Malah medali perak, medali emas, perak, perunggu di nasional Pak ya. Berarti kalau saya menang ikut pekan olahraga nasional pasti sudah tuh. boleh. Boleh Pak. Ya? Itu mempunyai ada sertifikatnya, disertakan di situ mempunyai nilai plus. Oh nilai plus Nilai tambahan. Bener. Kan berdasarkan ranking. Berdasarkan ranking, iya dong harus jadi nilai plus ya, kuat-kuatan poin kan Pak sebenarnya ya kan. Tapi dari poin ini apakah terus diupdate, apakah nanti terakhir Pak? Oh Terus pasti diupdate ya? terus diupdate. Lain tes, nambah tes lagi, dia lagi nilainya. Dan ini transparansi Pak ya semuanya? Iya benar. Jadi jangan takut kata orang, saya nggak ada uang untuk menjadi anggota TNI. Jangan khawatir. Menjadi anggota TNI gratis, tidak ada bayar. Tidak bayar, gratis. Buktinya saya sudah buktikan saya. Oh Bapak? Saya tidak ada membayar satu persen siapapun? untuk menjalankan praktek KKN. Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Saya murni lulusnya. Murni. Alhamdulillah ada di sini. Iya. Memakai seragam. Kalau saya pakai seragam lain deh kalau gitu. Baiklah kalau gitu Pak Aryansah tentunya ya kan. Apakah cukup Pak nih kira-kira nih pada kesempatan hari ini, apakah ada pengen satu kata terakhir nih Pak untuk para teman-teman yang membakar semangatnya mungkin yang untuk supaya agar harus kita nih pastikan dan lain-lain nih. Satu pesan saya bagi adik-adik yang mempunyai cita-cita menjadi anggota TNI. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita. Jadi siapkan diri untuk meraih cita-cita. Berat untuk tes menjadi anggota TNI. Tapi kalau apapun itu kalau kita siapkan, kita latih, kekurangan kita latih, akademik kita latih, psikok kita latih, semuanya tentu akan bisa kita raih kesuksesan itu. Satu lagi kata, tidak ada sesuatu yang mudah
untuk mencapai kesuksesan yang indah. Woi, tidak ada satupun, ada kata-katanya kah bosku? Ada bilangan tidak ada satupun kata yang untuk bisa sukses dengan keindahan. Wes, ini harus nih. Jadi buat teman-teman nih sekali lagi bilang sampaikan Pak, ini yang ngomong anggota TNI loh, bukan saya loh. Maksudnya, ayo jangan nyerah. Tadi sudah tampak seleksinya, tadi sudah kita tahu berapa hal yang harus kita dilaksanakan. Tidak ada dana satupun, sedikit pun tidak Paling ada. kita menggunakannya saat fotokopi. Fotokopi Pak, wajar Pak, itu buat keperluan pribadi namanya Pak, ya kan. Nah, jadi tidak ada sedikit pun dikenakan biaya, punya fisik, mental dan sudah siap. Nah, maju juga Pak ya tentunya. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita sampaikan kalian semuanya nih. Boleh deh buat kalian yang pengen mau gabung. Tadi sekali lagi dibilang Pak Aryansah dari Koramil itu membuka, Siap membantu. siap membantu tentunya. Hal inilah juga yang menyebabkan bisa untuk kalian semuanya boleh deh gabungan di sini dan lain-lain. Baik, cukup gak tampaknya Pak Aryansah tentunya. Kami terima kasih banyak Pak Aryansah Pak, karena ilmu ini sangat bermanfaat karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan tentunya juga hal-hal yang kita bisa simpulkan pada malam hari ini. Poinnya saya salim Bravo TNI. Selamat dulu Pak. Bravo TNI. Saya Yuda yang bertugas pada malam hari ini tentunya mengucapkan selamat malam dan kita akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.